Kita kembalikan saja eh, keadaan ini ya kepada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masalah ibadah itu ya kita berpatokannya kepada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sebagaimana dijalankan oleh Rasulnya dan para sahabatnya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang meninggal, bahkan semua anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Banyak kerabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang meninggal, seperti paman beliau, ya, Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang beliau sangat sedih ketika kehilangan paman beliau ini. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga meninggal, yang paling beliau cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi bagaimana praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memuliakan orang-orang yang meninggal tersebut? Apakah Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabatnya untuk berkumpul di rumahnya, mendoakan ya orang-orang yang meninggal yang beliau cintai itu? Ternyata tidak, sama sekali tidak pernah. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan masalah itu. Tidak ada satupun riwayat dari sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka kehilangan kerabatnya, kemudian mereka mengumpulkan tetangga-tetangganya untuk mendoakan, ya, untuk berkumpul dan mengirim pahala bacaan yang mereka baca dalam perkumpulan tersebut. Tidak pernah sekalipun. Baik di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari ketujuh, di hari 40, hari ke-10, 100, ke-1000, ya, 10 tahun kemudian, tidak ada satu pun, tidak ada riwayat yang menjelaskan itu, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa memang pada zaman itu tidak ada yang demikian. Bahkan ya ada sebuah athar yang mengatakan bahwa dahulu kami menganggap perkumpulan-perkumpulan setelah kematian itu termasuk tindakan meratap atas perginya orang yang meninggalkan mereka, ya, orang yang meninggal. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka ketika itu tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan setelah meninggalnya seseorang. Maka kalau kita kembalikan praktek ini ke zaman Nabi dan para sahabat, ya kita akan mengatakan bahwa praktek ini praktek yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kita kan zamannya sudah sangat maju, Ustadz. Bagaimana mungkin kita menerapkan Islam di zaman yang maju ini? Kita katakan, ya sangat mungkin. Sangat mungkin kita menerapkan syariat Islam, ya, yang diturunkan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang sudah maju ini. Kenapa? Karena yang dibatasi itu amalan beragamanya saja. Praktek beragamanya yang dibatasi. Adapun masalah duniawi, kita tidak diberikan batasan kecuali yang diharamkan saja. Makanya para ulama itu, mereka ketika dalam masalah ibadah, mereka sangat ketat. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena memang masalah ibadah itu dibatasi. Karena memang masalah ibadah itu pada asalnya diharamkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Adapun dalam masalah dunia, pada asalnya dibolehkan. Silahkan kalian berimprovisasi dalam masalah dunia. Silahkan kalian berkarya untuk menemukan penemuan-penemuan baru. Tidak ada masalah sama sekali dalam masalah dunia, kecuali pada hal-hal yang ada dalil yang melarangnya saja. Ya, batasannya hanya itu saja. Sedangkan batasan dalam ibadah itu banyak, ya. Makanya kita sangat mungkin untuk hidup dengan syariat Islam yang sempurna ini di zaman yang sangat modern ini, sangat berbeda dengan zamannya Rasulullah SAW, karena yang dibatasi itu masalah agamanya saja. Adapun masalah dunia, kita bebas, ya, untuk berkarya di sana selama tidak ada larangan yang ya datang dalam syariat Allah Ta'ala.